Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara pemirsa dimanapun saat ini sedang menyaksikan channel siaran Agung Pos Group bersama saya M. Syarifuddin Basri Assalamualaikum. Saat ini saya sengaja berkunjung ke kediaman Ustaz Mudrik Khori, doktor sebenarnya, tapi kandidat kata beliau. Bahkan saya menduga sudah profesor. Nah, rupanya sedang dijalani. Insya Allah tidak akan lama beliau akan menyandang kedua gelar tersebut. Amin. Sehat Pak Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, lain dari kita pertemuan ketiga kemarin ya. Sekarang Ya. agak waktu saya cerah Ya. gitu kan. Artinya perubahan signifikan menurut saya gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sehat terus Ustaz. Amin ya Ya. Rabbal. Pak Ustadz, kita ngobrol sebentar tentang pemekaran Kabupaten Ogan Ilir yang tadi kita sudah ngomong-ngomong sebentar. Lantas setelah Pak Mawardi berhenti, Pak Mawardi telah meletakkan fondasi pembangunan 50 tahun ke depan menurut pikiran saya. Tapi kawan-kawan juga sama kelihatannya. Gitu. Nah, tapi di sini bagaimana menurut kacamata Ustaz tentang perkembangan setelah Pak Mawardi berhenti 2 periode? Silakan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Pak Haji Syarifuddin Basri. Ya. Kelihatannya makin mudah. Ya. Tentang Ogan Ilir, saya hadir kemarin di sidang paripurna DPRD dalam rangka hari ulang tahun Ogan Ilir yang ke-22. Ya. Lebih dahulu saya sampaikan ucapan selamat dan berkah untuk Kabupaten Ogan Ilir dengan tagline Ogan Ilir Smart, bahwa kepemimpinan Bupati Muda Pancajaya Akbar. Ya. Harapan kita Ogan Ilir ke depan betul-betul smart, maju dan terdepan di antara kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan bahkan di Indonesia. Itu harapan kita. Benar apa yang dikatakan oleh Pak Haji tadi bahwa ini 22 tahun berarti sudah kepemimpinan yang periode kelima periode kelima. Awal periode kelima Bapak Mawardi Yahya selama 2 periode memimpin Ogan Ilir. Dan beliau tokoh pendiri dari pemekaran, inisiator bersama kawan-kawan. Pak Haji juga terlibat, Pak Iklim, dan saya juga terlibat dalam pemekaran Ogan Ilir. Selama periode pertama beliau sudah melakukan pemekaran kecamatan. Dari semula waktu itu 6 kalau tidak salah. Betul, dari 6 sampai kemudian 16. menjadi 16 saat ini. Dan beberapa hal yang beliau lakukan itu luar biasa dahsyat Selain pemekaran kecamatan, beliau melakukan satu gebrakan hebat, yaitu konektivitas antar kecamatan, antar desa dengan membangun banyak sekali jalan-jalan baru, jalan tembus istilahnya. Kemudian jembatan-jembatan, masukkan listrik, terus juga membangun banyak sekali sekolah-sekolah baru, mulai dari SD, SMP, SMA, juga dia membangun puskesmas, setiap kecamatan itu, dan ini tentu merupakan pijakan dan dasar yang kuat bagi Ogan Ilir. Benar,
bukan hanya untuk 50 tahun ke depan ya, tapi lebih dari itu ya, mungkin untuk berabad-abad ke depan. Dalam masa itu tentu memang ini yang harus dilakukan beliau. Ya. Tapi yang kita kagum adalah gerakan cepatnya, cepat sekali. Dalam masa 5 tahun itu tak. Ya. Ditambah 5 tahun luar biasa. Kemudian ya, beliau membangun Tanjung Senai yang banyak orang sangat salut ya. Infrastruktur jalan sudah terbuka semua. Jadi setiap saya membawa kawan-kawan melihat Tanjung Senai itu mereka kagum. Ya. Mereka sangat kagum. Nah, tentu hal ini sangat positif ya. Demikian bermakna ya bagi masyarakat Ogan Ilir. Ya. Di era pemekaran itu. 2024 kalau tidak salah. 2024 ya. Dan tindakan cerdas itu ya dampaknya luar biasa. Misalnya konektivitas antar wilayah, kecamatan, desa dengan membangun jalan-jalan dan jembatan. Jalan ini kan merupakan jantung ekonomi. Dia merupakan sumber kesejahteraan ekonomi masyarakat. Masuknya listrik dan sebagainya itu luar biasa pengaruhnya. Jadi upaya untuk membangun ekonomi yang baik bagi masyarakat dan itu berasa betul. Sehingga kehidupan ekonomi masyarakat itu ya berkembang, bertumbuh luar biasa dengan deras, dengan cepat begitu. Daerah-daerah makin produktif, makin produktif. Ini juga saya sebagai orang yang concern di bidang pembangunan sumber daya manusia, yang concern di bidang pembangunan kehidupan agama, yang concern dalam mengamati kehidupan seni budaya. Ini juga merupakan satu hal yang sangat diperhatikan oleh beliau. Masa beliau itu adat Ogan Ilir ditumbuhkan. Ada insentif. Kemudian untuk guru ngaji baik tradisional maupun guru ngaji di bawah BKPM RI itu diperhatikan. Waktu itu beliau masalah keagamaan kuat juga diperhatikan. Sangat kuat. Diberikan insentif kepada guru-guru ngaji, kepada P3N pada waktu itu juga dana operasional untuk pondok pesantren ini. Ini sangat diperhatikan oleh beliau. Cukup berkembang ya pondok pesantren waktu itu. Bahkan sekarang mungkin sedikit dibandingkan era dia pertama sekali memimpin, banyak yang bertumbuhan. Sekarang mungkin tidak mencapai dari itu ya, walaupun ada perkembangan tapi tidak. Ini mungkin tidak lepas dari bagaimana kebijakan dari pimpinan. Itu sangat menentukan visi. Visi dari pimpinan itu sangat menentukan. Saya sudah menangkap maksud dari Ustaz. Beliau gesit sekali sehingga pembangunan Oki itu. Tapi kira-kira sekarang ini kan dipimpin oleh putra beliau. Apa yang seharusnya dilakukan oleh beliau? Ya kalau Pak Mawardi itu merupakan peletak landasan yang kuat bagi masa depan Ogan Ilir ke depan. Apa yang tadi kita ceritakan di awal artinya konektivitas itu sudah beres infrastruktur itu sudah beres. Kemudian juga tadi saya sebut puskesmas dibangun, sekolah dibangun, listrik masuk dan sebagainya. Maka tentu tugas pimpinan daerah selanjutnya adalah melakukan pengembangan. Melakukan pengembangan.
sempat Seharusnya itu yang ya dilakukan. sempat ya 1 tahun itu sesudah beliau 2 periode ya 5 tahun Ya. pertama waktu itu ada bupati Ya. yang bekerja 5 tahun. Nah, kemudian sesudah itu dilanjutkan oleh anak beliau. Ya. Tapi memang ada alasan bukan klasik menurut saya, kenyataan. Begitu tahun pertama beliau menjabat, COVID. Ya bisa. Nah, setelah itu ada Di masa Ilyas percepatan ya. pemilihan serentak, sehingga Ya, masa berbuat itu periode ini ya. Ya. Yang COVID itu di masa Ilyas ya. Ya, Di masa Ilyas. masa Ilyas. Termasuk Pak Panca juga. Pak Panca juga terpotong 2 kena tahun katanya. Kalau tidak salah terpotong 2 tahun. Ya. Kemudian ada percepatan ya. Ya. Karena pilkada serentak, lalu ini periode kedua Panca. Ya artinya menurut saya ya Panca ini karena masih ada hubungan darah dengan Pak Mawardi sebagai anak beliau, tentu visinya ya relatif sama, tetapi sebagai anak muda dia ingin dalam memimpin daerah Ikan Ilir ini ya melakukan pengembangan. Sebagai anak muda yang pernah sekolah di luar negeri, saya sempat mendengar waktu itu ya beliau ingin bagaimana OI ini bisa melompat melompat terdepan dibandingkan dari paling tidak perubahan terlihat terlihat nyata. Paling tidak perubahan terlihat nyata ke depan. Kita berharap begitu. Kita berharap begitu. Ini pada periode kedua ya. Asal saja artinya beliau visinya ya hebat ya. Dan ini harus diimbangi oleh yang di bawah yang di bawah. Ini mungkin satu PR juga bagi Pak Panca ya. Bagaimana beliau bisa memilih menentukan, mengajak OPD-OPD di bawahnya itu dipimpin pimpin OPD-OPD itu oleh orang-orang yang bisa mengimbangi pemikiran. Karena kalau di atas luar biasa visinya. Kalau yang sudah itu mungkin masih berpikir hutang budi ya, seperti tim sukses. Tapi sekarang saya kira itu tidak masalah seperti itu. Saya kira wajar-wajar saja. Tapi tentu beliau punya kriteria punya kriteria NSPK, kategori-kategori yang memenuhi standar visi beliau. Nah, itu yang penting ya. Ini bagaimana OPD-OPD yang dipilih beliau itu betul-betul bisa mengikuti langkah beliau. Menurut saya begini, Panca Wijaya Akbar dia memang membuat program jenius, tapi dia harus ada kecerdasan bagaimana terhadap bawahan yang tidak mau bekerja maksimal. Harus tegas sifatnya. Itu menurut pandangan saya. Tapi bagaimana pandangan Ustaz? Ya kita bicara normatif saja. Di atas hebat, di bawah tak hebat, jadinya ini. Itu. Ya nyaris sia-sia belaka. Kita harus punya jajaran yang bisa menerjemahkan dengan cerdas apa kehendak dari pimpinan, apa visi pimpinan. Ya artinya kualitas sumber daya manusia. Ini hal yang harus benar-benar diperhatikan oleh Pak Panca. Supaya visi beliau itu bisa dieksekusi di tingkat bawah. Artinya ini PR bagi beliau juga ya, di samping kecerdasan beliau menata program, ke bawahnya harus supaya menyambung. Supaya nyambung. Itu. Bawahan itu kan seperti misalnya pimpinan ya. Dia bicara A, di bawah itu bisa menerjemahkan A itu sedemikian rupa. Sedemikian rupa. Sehingga ya setidaknya kan efektif ya. Apa yang diinginkan A oleh pimpinan, itu setidaknya A itu terlaksana. Dan lebih baik kalau ya sangat efisien. Artinya
over target. Ya. Nah, targetnya A ternyata bisa dilampaui B dan C. Artinya bawahan harus peka ya, Ya, melihat apa aspirasi dari pimpinan. Ya, dari pemikiran juga harus cerdas, dari kinerja juga harus smart ya. Mampu mengeksekusi dengan baik ya kan. Nah, ini pengawasan harus ditingkatkan. Artinya begini, jajaran di bawah itu perlu ada. Daripada tidak peka lebih baik mundur. Agar seperti itu kira-kira. Jadi pembinaan jajarannya penting untuk selalu dilakukan ya, pencerahan ya kan, kemudian pengawasan ya terhadap jajaran untuk bisa mengeksekusi program-program yang beliau inginkan supaya organ ilir ini bisa memang betul-betul terdepan. Sebagai penyangga dari ibu kota provinsi, ada organ ilir ini punya potensi yang luar biasa untuk bisa menjadi seperti misalnya Tangerang ya, seperti Bekasi, seperti Bogor. Itu sudah. Kan? Seperti apa? Luar biasa. Luar biasa. Saya kira posisinya yang apa namanya dilewati oleh berbagai kabupaten, organ Komering Ilir misalnya, Rabu Muli, Pali, Muara ini, dan kesananya lagi ada Lahat, ada Pagar Alam, ini luar biasa strategis. Nah, jadi ini termasuk sebenarnya kalau dari sisi ekonomi, posisi organ ilir ini captive market, strategis makanya Ittifaqiyah itu punya program ISCI, International Smart City of Ittifaqiyah. Di situ ada di samping fasilitas pendidikan ada fasilitas publik kan? Rumah sakit yang representatif betul. Artinya rumah sakit kelas internasional ya, di mana orang-orang Sumsel ini dan seputarnya tidak perlu lagi ke Malaysia kalau berobat. Kemudian ada hotel bintang 5, ada mall besar, ada apartemen, ada wisata ada sport and health center. Itu karena kita melihat posisi organ ilir yang sedemikian strategis tadi sebagai kota penyangga dari orang kan misalnya untuk ke rumah sakit ngapain ke Palembang, masih 50 menit lagi loh lewat tol. Betul. Mendingan ke Indralaya. Orang-orang Praumuli, Pali, Muara Enim, mereka mau menyambut tamu internasional atau tamu nasional, tidak perlu diinapkan di Palembang. OI lebih dekat. Ada pendapat dari pengamat politik Sumatera Selatan bahwa alangkah baiknya organ ilir melibatkan perguruan tinggi karena di Unsri itu ada di ibu kota organ ilir, di sana mau apa aja ada. Setelah itu ada Universitas Al-Quran Al-Ittifaqiyah. Ada tokoh-tokoh masyarakat yang sangat maju di luar sana seperti Tontowi Yahya, Helmi Yahya. Kenapa tim mereka tidak dipakai? Sedangkan Tontowi Yahya, Helmi Yahya kalau tidak salah dipakai oleh Jawa Barat. Kalau Helmi Yahya Jawa Barat, Jawa Barat termasuk Palembang, wali kota Palembang. Oh, itu ya. Tapi saya kurang tahu kebenarannya gimana. Tapi cerita dari teman-teman seperti itu. Nah, alangkah baiknya Pancawijaya Akbar sebagai bupati mungkin meniru itu, meniru yang baik. Saya ingin bicara itu. Jadi memang kalau sekarang era kolaborasi. Jadi memang ada beberapa. Saya baru saja rapat di pesantren ini. Sebenarnya kita untuk maju ke depan itu ada beberapa. Pertama, open minded. Open minded. Terbuka. Kita terbuka dengan kritik, saran, masukan. Ya kan? Yang kedua, jangan punya mental block. Belum apa-apa membaca negatifnya. Ya kan? Membaca kendala dan sebagainya. SWOT perlu, tapi bukan untuk menghalangi langkah. Ya kan? Jadi kita harus berani, gitu kan? Nah, ini yang saya sebut dengan jangan punya mental block.
Ya. Yang ketiga, kita harus berpikir out of the box. Ya, ya. Yang orang menerjemahkannya sebagai berbeda, melakukan sesuatu yang berbeda. Ya, ya. Ya kan? Ya. Tapi tidak sekadar berbeda. Ya. Artinya melakukan hal yang betul-betul tidak diperkirakan orang. Ya, ya. Tidak disangka oleh orang. Oh, ya. Jadi melompat, bahkan terbang begitu. Berbicara mental block, out of the box ya. Ya. Nah, yang ketiga ini penting ini. Kolaborasi. Kolaborasi. Nah, di sini di kolaborasi ini kan harus punya modal open minded. Open minded. Ya kan? Nah, kita berkolaborasi dengan siapa saja. Di sini dalam kolaborasi ada komunikasi yang baik. Ada lobby yang baik. Ada negosiasi yang baik. Ya kan? Nah, banyak orang pintar. Tidak harus berasal dari OI. Harus dari mana saja. Itu. Apalagi ada orang OI. Ada Unsri, ada apa. Ada Universitas Al-Quran, ada itu. Nah, sikap open minded, ya ini penting. Nah, artinya perlu open minded. Ya. Nah, kemudian 5 tadi ya, open minded, jangan bermental block, out of the box, kolaborasi. Ada yang kelima ini, kebebasan berpikir dan bertindak yang positif. Tidak terikat oleh siapapun. Begitu kan? Artinya mereka bebas berpikir untuk yang positif. Untuk yang positif, bebas bergerak untuk kemajuan. Untuk kemajuan. Ini perlu. Ini penting gitu, kebebasan. Penting. Saya berbicara mental block, saya ingat dengan Kut Rian Aprianto, dosen hipnoterapi, menjelaskan supaya mental block itu jangan ditakuti. Artinya perlu dipelajari bagaimana penting artinya mental block itu. Penting menjauhi mental block. Itu penting. Block itu kan gini. Betul. Mental itu ada di sini. Kayak kata dalam tempurung. Jangan sampai terjadi itu. Karena apa? Membaca kegagalan. Membaca kerugian. Membaca negatif. Dampak negatif. Dampak positifnya tidak dilihat. Artinya jangan takut, tapi bagaimana solusi untuk menghabiskan mental. Harus berani. Lebih baik menyesal berbuat daripada menyesal tidak berbuat. Apalah aku lakukan ini. Nah ini. Gitu kan? Lebih baik menyesal berbuat daripada menyesal tidak berbuat. Kalau kita gagal masih tetap dapat pahala satu. Kalau berhasil ya pahalanya banyak. Gagal pun Allah menghargai ikhtiar kita, Allah menghargai proses, dan pasti akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Itu secara religius ya? Tidak juga, religius ya, tapi masuk akal. Masuk akal. Sudah 20 menit, Pak Ustaz, kita ngobrol ini. Selamat rasanya untuk OI ya. Mungkin makin maju ke depan. Terakhir silakan ada pendapat atau komentar. Saya pikir saya menyarankan kepada semua pihak yang mendengar podcast ini, siapapun, kita kembangkan sikap open minded. Kita jauhi mental block. Kita harus bertindak out of the box. Kemudian kita juga mau tidak mau, sekarang eranya era kolaborasi. Nah, di mana di dalamnya tentu harus ada sikap keterbukaan itu. Harus ada komunikasi yang baik. Ada negosiasi, lobby yang baik ya. Dan tentu saja ya kita harus terus melibatkan yang di atas tuh. Jadi harus lengkap. Harus lengkap. Kalau ingin sukses itu tanda tangan, buat tangan. Yang ketiga ini suratan tangan. Suratan tangan ini kan tidak lepas dari doa. Jadi faktor pendukung yaitu kekuasaan, orang-orang kuat, orang-orang penting, bagaimana kita dekati kita penting. Buah tangan juga artinya kita ini banyak-banyak sedekah, banyak-banyak sedekah. Kalau sedekah itu segala hal akan dimudahkan Tuhan. Tapi jangan lupa yang ketiga, suratan tangan, artinya berdoa. Ini kuat doanya. Kemarin hari ulang tahun mengumpulkan masyarakat, berzikir, berdoa, ada ceramah dan sebagainya. Ini terus dikembangkan, dan selalu saya
mendapat kabar ya upacara-upacara religius ya itu dilaksanakan oleh Ogan Ilir. Memang ini sangat penting. Ini Seperti ada ciri doa dari bersama. OI memang dari dulu ya religius. Makasih. Ya. Pemirsa, sudah 25 menit tidak terasa kami ngobrol bersama Ustaz Mudrikori. Puas rasanya Ustaz. Waktu sedikit tapi puas. Nanti kalau banyak, karena mungkin waktu mau maghrib ini, jadi kita stop dulu. Nanti lain kali kita sambung lagi. Pemirsa, lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun, kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi negeri